Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat? Puasanya lancar kan? Perkenalkan, aku Ahmad Sani Sakib Al Burhani di segmen Jaburan Jalan-Jalan Bulan Ramadan. Kali ini aku berada di Masjid An-Nur, Jawa Tengah. Penasaran kan? Yuk ikut aku. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على دوار زوج النقاء بتجويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن عروسة النور. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya Sani dari SD Master. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful. Saya dari Terima kasih Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak sudah sering ke sini atau baru pertama kali ke sini? kalau untuk di Masjid An-Nur, alhamdulillah lumayan sering. Bagaimanakah kesan Bapak Saiful tentang Masjid An-Nur ini? Untuk kesan saya untuk Masjid An-Nur ini lumayan nyaman, besar, bersih, dan bisa dijadikan untuk wisata religi atau sekedar transit untuk beribadah. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, Ya. boleh Mak minta waktunya sebentar? Oh boleh. Perkenalkan, nama saya Sani dari SD Muhammadiyah Tempuran. Ini sedang ngapain ya Pak? Ini sedang persiapan untuk berbagi takjil untuk semua masyarakat yang berumah agama Islam. Bapak setiap hari di sini? Oh enggak, kebetulan jadwalnya hari ini ada di Masjid Agung. Berarti setiap hari Bapak berkeliling masjid lain? Ya, betul. Bapak, apakah Bapak adalah manajer? Iya. Terima kasih Bapak sudah memberi waktu sedikit. Permisi Mbak. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ahmad Sani dari SD Muhammadiyah Tempuran. Boleh tanya-tanya Bu? Silakan. Dipanggil siapa tulisannya? Sani. Ini program takjilnya dari mana ya? Dari masjid sendiri. Oh, biasanya ini ada berapa ratus bungkus? Sekitar 300-an lebih. Ya, terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Adik. Perkenalkan, nama saya Sani dari SD Muhammadiyah Tempuran. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Oh ya, terima kasih atas kehadirannya. Nama saya Sutrisno. Saya dari Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur Kabupaten Magelang. Saya ingin bertanya tentang Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Mungkit, Kabupaten Magelang. Bolehkah saya wawancara sebentar? Boleh, silakan. Apa data-data yang perlu saya sampaikan? Bapak, kapan Masjid Agung ini dibangun dan bagaimana sejarahnya? Terkait dengan MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur Kabupaten Magelang ini, sejarahnya itu dibangun tidak terlepas dari program pemerintah provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengembangan keislaman di wilayah Jawa Tengah. Nah, kebetulan tahun 2019 waktu itu pemerintah Kabupaten Magelang itu menggagas akan mendirikan Islamic Center di sekitar Masjid Agung An-Nur. Waktu itu belum ada MAJT ini ya. Jadi waktu tahun 2019 pemerintah Kabupaten Magelang itu akan mendirikan Islamic Center karena masjid itu sudah ada di sebelah sana, terus akan ditambah dengan Islamic Center. Waktu itu sudah pembebasan lahan itu sekitar 1,4 hektar tahun 2019 dan rencana akan dibangun tahun 2020. Namun demikian karena belum sampai dibangun di akhir 2019 itu
malah justru dapat tawaran dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait akan dibangunkan masjid besar. Nah, terus digagas dengan berbagai macam studi kelayakan dari berbagai institusi, terus disepakati akan dibangun Masjid Agung Jawa Tengah yang sebenarnya bentuknya itu replika dari MAJT Semarang, MAJT 1 yang di Semarang itu. Saat itu terus dilaksanakan uji materi, dilaksanakan sayembara terkait dengan bentuk fisik bangunan masjid itu. Terus sudah ada hasilnya, hasil sayembara, terus dilanjutkan dengan pembebasan lahan tahun 2019 dimulai, akhir tahun 2019. Namun setelah pembebasan lahan belum selesai itu terus ada COVID waktu itu, COVID-19 dimulai kalau yang di Indonesia, di Magelang terutama itu sekitar Maret 2020, sehingga terkendala ya pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah yang direncanakan waktu itu dimulai tahun 2020, itu pun belum sampai selesai untuk pembebasan lahannya karena terkendala dengan COVID-19, ada pandemi COVID itu, sehingga semua aktivitas bangunan fisik dan sebagainya dari pemerintah semuanya diberhentikan. Nah, baru dimulai kembali itu saat COVID sudah mereda, sekitar awal tahun 2022. Awal tahun 2022 itu dilanjutkan untuk pembebasan lahan. Nah, lahan yang tersedia ini jumlah total itu ada 5,5 hektar. Diselesaikan tahun 2022. Dan akhir tahun 2022 itu dimulai mengerjakan fisiknya oleh pembangunan. Namun demikian, dari hasil sayembara terkait dengan bentuk fisik pembangunan masjid itu terjadi pergeseran karena apa yang sudah direncanakan dan sudah ada hasil dari sayembara bentuk fisik pembangunan masjid itu ternyata terkendala dengan izin dari Purbakala, karena di Sawitan ini, di Kota Mungkit ini masih satu kawasan dengan KSPN, jadi kawasan Candi Borobudur. Kawasan Candi Borobudur, setiap bangunan yang berada di kawasan KSPN Candi Borobudur itu fisiknya harus mengikuti kebijakan dari KSPN Borobudur itu. Sehingga waktu itu rencananya bangunan masjid itu satu lantai tapi menjulang tinggi, lebih dari yang sekarang ini yang ada. Terus menara itu juga waktu itu rencananya ada 99 meter. Terus ada bangunan di samping masjid utama ada miniatur Ka'bah, ada sofa Marwah, ada juga gedung pertemuan. Waktu itu ada 2 rencana. Terus masih ada lagi satu lagi hotel ya di penginapan lah semacam. Cuman kalau dibilang hotel karena ini terkait dengan kepentingan masjid, jadi boleh dikatakan penginapan di situ. Jadi saat akan dimulai pembangunan fisik terkendala dengan izin dari Purbakala, tidak diperkenankan. Waktu itu malah rapat terakhir itu dikasih 3 opsi. Yang pertama itu terkait dengan seandainya akan membangun di kawasan KSPN itu harus mengikuti kebijakan dari sana, bangunan fisik maksimal ketinggiannya itu hanya diperbolehkan di bawah ketinggian Candi Borobudur, itu satu. Terus yang kedua kali, menara yang waktu itu direncanakan 99 meter itu hanya diizinkan 30 meter saja yang sekarang sudah tersedia itu. Terus terkait dengan bangunan yang lain, ada gedung pertemuan, ada penginapan atau hotel, itu nggak bisa dibangun karena maksimal tanah yang tersedia itu hanya boleh dibangun itu dalam 70% dari lahan yang tersedia. Dan ini sekarang ini posisi bangunan itu sudah 70% dari lahan yang tersedia dari 5,5 hektar itu, sehingga tidak diperbolehkan untuk menambah bangunan lagi. Sebenarnya waktu itu sih ada rencana di samping ada gedung pertemuan, ada sofa Marwah yang untuk sa'i, miniatur Ka'bah untuk tawaf ya, untuk manasik haji itu. Terus ada penginapan, ada gedung pertemuan, nggak ada yang diperbolehkan. Termasuk juga ada waktu itu rencana ada kios-kios UMKM yang itu juga batal, nggak jadi dilaksanakan. Ya, jadi kesimpulannya tahun 2023
awal itu dimulai pembangunan fisik, namun bentuknya sudah 180 derajat dari rencana awal itu semua berubah. Dilaksanakan dalam 1 tahun selesai, dari awal 2023 sampai akhir tahun 2023 pembangunan fisik masjid utama sudah selesai. Namun untuk bangunan kelengkapannya ada pedestrian, ada taman, ada lahan parkir waktu itu belum sempurna, baru disempurnakan sampai menjelang pertengahan 2024 kemarin baru selesai fasilitas-fasilitas itu, sehingga kemarin baru dibuka. Sebenarnya sudah dijadwalkan diresmikan oleh Pak Presiden itu sudah 3 kali, namun 3 kali itu pun gagal, belum jadi diresmikan. Sampai hari ini sebenarnya belum diresmikan, hanya di launching penggunaannya. Ya, launching penggunaan itu baru kemarin tanggal 26 Oktober 2024. Jadi sampai hari ini itu belum genap 5 bulan masjid ini ditempati. Namun demikian memang masih banyak kekurangan sana sini, dan banyak jamaah juga yang ngasih masukan di sini terkait dengan fasilitas yang tersedia, ternyata hasilnya tidak memuaskan seperti yang kita harapkan. Terutama yang paling kita kecewa itu di sisi tempat bersuci. Tempat bersuci itu terkesan aroma pesing, terkesan aroma. Karena apa? Karena memang sanitasinya kurang bagus. Jadi tingkat kemiringan itu dari tempat buang air kecil itu nggak ada kemiringannya, sehingga air itu ngecembung di situ. Nah, terus semua toilet yang tersedia di sana itu ada hampir 100 toilet untuk yang putra dan putri itu semuanya menggunakan toilet duduk di sana. Padahal jamaah kita itu sebagian itu masih banyak yang belum terbiasa dengan menggunakan toilet duduk, sehingga banyak yang nggak mau menggunakan, justru buang airnya di bawah. Padahal kalau buang airnya di bawah, nanti begitu karena nggak ada duduk, nggak ada kolah di situ, disemprot itu malah jadi merata, najisnya merata. Nah, ini jadi satu sisi kita dipasrai bentuk bangunan secara fisik. Kalau di atas kelihatan, di dalam masjid kelihatan megah, di sini kelihatan bagus, tapi kalau di tempat wudhu mungkin jamaah akan kecewa karena kondisi sanitasi terkait dengan fasilitas yang tersedia itu tidak sempurna, ya. Jadi kita sudah berkali-kali mengusulkan ke pemerintah provinsi terkait dengan akan dirubah dari toilet duduk ke toilet jongkok. Namun demikian belum diperbolehkan karena bangunan ini kan baru saja ditempati 4,5 bulan lah sampai hari ini, sehingga memang belum boleh dirubah. Oke. Itu riwayatnya ya sampai hari ini ya. Jadi sementara sebenarnya masjid ini belum diresmikan, mungkin akan diresmikan akhir tahun ini, akhir tahun 2025, karena masih ada penambahan bangunan ya. Rencana nanti April akan dimulai untuk bangunan perpustakaan dan gedung perkantoran di tempat masjid lama. Nah, masjid lama nanti akan direnovasi, ada sebagian untuk perpustakaan, terus yang lainnya nanti akan dibuat untuk perkantoran ormas Islam. Ada MUI, ada IPHI, ada ISMI, ada juga Badan Amil Zakat Nasional ada di situ, insya Allah rencana. Dan kemudian nanti akan diresmikan insya Allah pada akhir tahun ini kalau memang sudah terlaksana, tidak ada hambatan apapun. Karena Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Masjid Agung ini unik dibandingkan masjid lain? Ya sebenarnya kalau di sisi uniknya itu justru kalau saya memandangnya itu malah bentuknya itu karena memang disesuaikan dengan adat ini ya, sesuai dengan kearifan lokal. Kalau sementara saat ini kan kita melihat kalau bangunan masjid yang baru itu kan bentuknya bagus-bagus ya, kayak mungkin di Klaten itu ada Masjid Al-Aqsa, itu bentuknya bagus Mas. Terus ada juga di Solo itu yang terbaru kemarin ada Masjid Syekh Yazid ya, itu kan menaranya tinggi-tinggi, bentuknya bagus. Tapi kalau yang ini Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur ini hanya seperti musola tapi besar, musola besar ya. Nah, memang dari sisi daya tampung sini boleh dikatakan terbesar karena daya tampung jamaah itu sampai 8.000 Mas di sini.
Ya, nah, jadi 8.000 jamaah itu bisa semuanya masuk soft ya. Jadi dari sisi keunikannya ya boleh dikatakan masih biasa-biasa saja menurut saya. Ya. Masjid Agung Jawa Tengah Anur ini ya. Nah, jadi ya, kami itu juga kegiatannya cukup banyak di sini. Yang kita tulis itu ada kajian, ada juga manasik, ada juga bahkan sampai pada di sini senam itu juga dipersilakan di sini. Senam ya, senam bareng-bareng itu. Ada juga apa namanya? Khataman Al-Qur'an, ada juga akad nikah ya, banyak akad nikah itu banyak di sana. Terus resepsi ini juga bisa kita tampung, kemarin sudah beberapa kali diadakan apa namanya tempat resepsi di sini. Jadi kita harapkan nanti bisa lebih makmur lagi, bisa digunakan untuk acara apa saja yang sifatnya positif ya. Apa harapan Bapak untuk Masjid Agung Jawa Tengah ke depan? Terkait dengan harapan kita ke depan sebenarnya yang memang sangat dibutuhkan oleh apa namanya jamaah, terutama yang sudah pada apa namanya tindak di sini itu terkait dengan ini apa namanya tempat wudhu, harapannya nanti bisa segera diperbaiki. Terus harapan ke depan itu kita mengharap dengan adanya Masjid Agung Jawa Tengah di Magelang ini, kita harapkan masyarakat terutama di Kabupaten Magelang dan sekitarnya itu bisa bareng-bareng sengguyung untuk memakmurkan. Terima kasih, mungkin ada yang disampaikan lagi. Habis. Terima kasih Bapak Sutresno atas waktunya sudah menjelaskan tentang Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, aku baru saja bertemu dengan takmir Masjid MAJT dan mewawancarainya. Semoga teman-teman dapat menambah wawasan ya. Dadah.